صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome back to my channel. Dan alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan video yang sudah lama tertunda ya, karena saya lahiran baby ketiga, dan kali ini kita akan membahas tentang Masjid Quba. Jadi beberapa minggu yang lalu, hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu yang lalu Indah posting video ke 100, dan kali ini kita akan memulai video ke 101. Dan video ke 101 ini kita akan membahas tentang Masjid Quba. Jadi setelah beberapa kali Indah upload tentang video bagaimana kondisi di Masjid Quba gitu kan, pernah ya Indah posting video di YouTube tentang perjalanan Indah di Masjid Quba. Kali ini kita akan membahas tentang Masjid Quba versi penjelasan dari buku Kementerian Agama, yaitu buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh. Nah, di sini dikatakan bahwa Masjid Quba adalah sebuah masjid yang terletak di daerah Quba ya. Jadi kalau ingat bagaimana dulu sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari dari Mekah ke Madinah. Nah, ini pasti ingat dengan Masjid Quba ini. Jadi dia adanya di daerah Quba, yaitu desa kecil yang terletak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Di sini dikatakan bahwa waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, orang-orang yang pertama yang menyongsong ya, menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Penduduk Quba. Nah, ini penduduk Quba. Nah, ketika Nabi bersama pengiring tunggalnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq datang kali pertama kalinya ya ke Madinah dengan berpakaian yang sama-sama putih, masyarakat Quba dan masyarakat Madinah itu bingung. Waktu dulu kan namanya Madinah itu Yasrib ya. Nah, jadi masyarakat Quba dan Madinah itu bingung karena mereka belum mengenal Nabi. Nah, hal ini menarik perhatian Abu Bakar. Jadi untuk menghilangkan keraguan-keraguan mereka, Abu Bakar langsung memegang selendangnya dan dilindungkan di atas kepala Nabi. Masya Allah. Nah, dengan demikian para penjemput mengerti siapa sih Nabi Muhammad SAW di antara keduanya. Jadi antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad, saking Abu Bakar itu tidak mau orang tuh mengira Abu Bakar itu Nabi, maka Abu Bakar menyelendangkan selendangnya di atas kepala Nabi. Masya Allah. Dan Nabi ketika tiba di Quba pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Masya Allah ya, hari itu pas tepat di usia beliau ke 53 tahun. Nah, jadi menurut keterangan Mahmud Pasha Al-Falaki, beliau adalah ulama ahli falak yang terkenal asli Mesir. Jadi hari kedatangan Nabi di Quba itu bertepatan dengan 20 September 622 Masehi. Dan waktu itu ya, di Quba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempati rumah Kalsum, namanya Kalsum bin Hadam dari kabilah Amir bin Auf. Nah, di sini di Quba inilah Rasulullah mendirikan masjid di atas sebidang tanah yang dibeli dari Kalsum bin Hadam. Nah, batu pertama diletakkan oleh Nabi sendiri. Kemudian berturut-turut diletakkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan selanjutnya pembangunan masjid dikerjakan oleh sahabat muhajirin, kaum muhajirin atau kaum orang-orang yang berhijrah bersama Rasul, dan kaum Ansor sampai selesai. Kaum Ansor adalah orang-orang yang menyambut Rasulullah saat berada di Madinah, seperti itu ya. Kemudian Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibangun 2 kali. Kapan dibangunnya? Pertama, ketika kiblat masjid ini menghadap ke Baitul Maqdis. Dan kedua, ketika kiblatnya menghadap Baitullah. Nah, dalam membangun masjid ini Nabi Muhammad dibantu malaikat Jibril yang memberi petunjuk arah kiblat masjid tersebut. Masya Allah ya, luar biasa, langsung dibantu sama malaikat Jibril. Nah, letak Masjid Quba itu saat ini berada di sudut perempatan jalan, tidak jauh dari jalan baru yang menghubungkan antara Madinah, Jeddah, dan Makkah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi prioritas untuk mendatangi masjid ini dan mempunyai kebiasaan mengunjunginya setiap hari Sabtu. Nah, ini ya, keutamaan masjid ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, wa an Sahal ibni Hunayf radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara fi baitihi
ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. Masya Allah. Nah, Sahal bin Hunayf radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci, yaitu membersihkan diri dari najis dan hadas di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia Masjid Quba, dan tentunya saat ini sudah insya Allah lebih bagus lagi karena mengalami berbagai renovasi dan pembangunan kembali, ada taman, kemudian perluasan dan sebagainya. Masya Allah, pokoknya mudah-mudahan orang-orang yang menonton video ini, Indah doakan mudah-mudahan suatu saat akan berkunjung ke Masjid Quba dan bisa sholat di sana ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di next video kita akan membahas tentang Jabal atau Bukit Uhud. Oke, see you next time di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.